Selamat datang kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang studi kelayakan sistem informasi. Langsung saja kita mulai. Jadi pengertian dari studi kelayakan sistem informasi adalah kegiatan untuk menilai apakah sebuah sistem informasi itu layak untuk dikembangkan atau diperbaharui. Jadi ini bisa berupa sistem lama yang hendak diupdate atau berbicara tentang sistem yang sama sekali baru yang hendak dikembangkan, seperti itu. Jadi studi kelayakan itu dilakukan sebelum proses analisis sistem dilakukan, seperti itu. Lalu hal-hal penting dalam studi kelayakan sistem informasi yang harus kita perhatikan antara lain, yang pertama, mengetahui dan memahami tentang apa saja yang menjadi kebutuhan dan harapan pengguna dalam menggunakan sistem tersebut. Lalu yang kedua, mengetahui dan memahami tentang apa saja yang menjadi ruang lingkup dan seberapa besar sumber daya yang terlibat dalam pengembangan sistem. Lalu yang ketiga, mengetahui dan memahami tentang apa saja yang akan menjadi profit dan benefit yang didapat dengan adanya sistem tersebut. Jadi itu 3 hal penting yang harus kita ketahui. Jadi itu juga yang menjadi dasar di dalam kita melakukan studi kelayakan. Lalu kriteria sistem yang baik dan benar yang harus kita tentukan selama proses studi kelayakan sistem informasi adalah yang pertama, sistem dapat diakses kapanpun dan dimanapun untuk menjawab tantangan bisnis yang semakin berkembang. Karena di zaman ini yang namanya bisnis itu tidak lagi dibatasi oleh waktu ya, dan tidak juga dibatasi oleh tempat dengan adanya teknologi ya yang mengubah semuanya itu. Lalu yang berikutnya, sistem itu harus bisa diakses oleh banyak pihak sekaligus dan tidak hanya bersifat stand alone. Jadi kalau misalnya dulu orang itu bikin sistem dan sifatnya hanya stand alone ya, dalam artian hanya bisa diakses oleh satu pihak dalam satu waktu. Nah, untuk zaman sekarang nggak bisa kayak gitu. Jadi sistem itu harus bisa diakses oleh banyak pihak sekaligus ya. Dan kalau bisa online ya. Kalau bisa juga online. Lalu yang ketiga, sistem dapat memproses data dan informasi yang besar dalam waktu yang cepat. Jadi katakanlah ada ratusan ribu proses atau transaksi dalam sehari gitu ya. Nah itu tuh harus bisa diproses oleh sistem ya dengan cepat dan tepat dan nggak boleh ada kesalahan. Itu hal yang sangat krusial. Lalu yang keempat, ini juga yang penting, sistem itu harus dapat mempercepat, mempermudah dan membuat proses bisnis menjadi lebih efektif dan efisien. Jadi katakanlah sistem yang lama itu tidak cepat terus tidak mudah ya, lalu tidak efektif atau tidak efisien. Nah dengan adanya sistem baru ini harus membuat semuanya menjadi lebih baik ya, karena percuma kalau kita bikin sistem tapi nggak mengubah apapun, seperti itu. Lalu yang kelima, diharapkan juga sistem bisa menghemat waktu dan biaya dalam proses bisnis, karena variabel waktu dan biaya ini adalah variabel yang tidak bisa ditawar lagi ya, harus sangat diperhatikan dan harus sangat dipentingkan lah ya, sesuatu yang sangat penting gitu. Lalu langkah-langkah yang harus dilakukan pada proses studi kelayakan sistem informasi adalah yang pertama, kita mengumpulkan data terlebih dahulu dengan cara melalui wawancara dengan pengguna sistem untuk mengetahui kebutuhan pengguna. Jadi kita survei dulu ya, langsung ke usernya. Lalu yang kedua, kita mengumpulkan data melalui pengumpulan dokumen-dokumen yang terkait dengan sistem ya. Misalkan dokumen faktur atau dokumen nota gitu ya, atau dokumen penjualan seperti itu. Kita kumpulkan dulu. Lalu yang ketiga, sesudah kita mendapatkan data-data dan dokumen yang diperoleh ya, kita olah itu menjadi informasi. Kita pelajari, kita cek ya, terus kita analisis gitu. Karena hal-hal itu yang akan kita jadikan acuan untuk studi kelayakan. Lalu yang keempat, setelah kita mendapatkan informasi
kita harus bisa menentukan ya, apakah sistem itu layak untuk dikembangkan atau tidak, dengan menggunakan bahan pertimbangan dari informasi yang tadi sudah kita peroleh. Lalu yang terakhir itu adalah melakukan evaluasi dengan para pemangku kepentingan. Jadi kita sudah dapat hasil studi kelayakan, lalu kita sampaikan kepada para pemangku kepentingan, lalu kita evaluasi ya, apakah ini juga udah sesuai atau belum dengan kebutuhan mereka, seperti itu. Terima kasih Anda sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Apabila Anda menyukai video ini, silahkan Anda like dan subscribe. Terima kasih.